pada tahun 2018, Amerika mulai menaikkan tarif terhadap baja dan aluminium dengan alasan keamanan nasional. Langkah ini kemudian diperluas ke berbagai sektor, termasuk elektronik, otomotif, pertanian, dan barang-barang konsumsi. Negara-negara seperti Tiongkok, Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada menjadi target utama kebijakan ini. Kebijakan ini juga didorong oleh keinginan untuk mendorong perusahaan-perusahaan Amerika memproduksi barang di dalam negeri. Trump berulang kali menyatakan bahwa manufaktur harus kembali ke Amerika Serikat untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga negara. Namun, realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut, dan efeknya jauh lebih kompleks. Dampak terbesar dari kebijakan tarif Amerika Serikat terlihat dalam konflik dagang antara Amerika dan Tiongkok, dua ekonomi terbesar dunia. Amerika mengenakan tarif terhadap barang Tiongkok senilai ratusan miliar dolar, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan tarif balasan terhadap produk pertanian, otomotif, dan teknologi dari Amerika Serikat. Perang dagang ini berlangsung intens sejak 2018 hingga awal 2020. Kedua negara terlibat dalam serangkaian negosiasi yang penuh ketegangan. Meski beberapa kesepakatan parsial tercapai, seperti Phase One Deal, banyak isu mendalam seperti subsidi industri, pencurian kekayaan intelektual, dan transfer teknologi paksa belum terselesaikan. Dalam prosesnya, pelaku usaha di kedua negara mengalami ketidakpastian yang tinggi. Yang menarik, perang dagang ini turut berdampak pada negara-negara lain. Banyak negara berkembang mengalami disrupsi rantai pasok, sementara negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Bangladesh, dan Indonesia mulai dilirik sebagai alternatif basis produksi. Tapi situasi ini juga menimbulkan tekanan baru. Persaingan meningkat dan ketergantungan pada pasar ekspor jadi tantangan besar. Di dalam negeri, kebijakan tarif ini memberikan hasil yang beragam. Di satu sisi, beberapa industri lokal seperti baja dan aluminium mengalami peningkatan permintaan karena barang impor menjadi lebih mahal. Beberapa pabrik yang sebelumnya merugi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, banyak industri lain justru mengalami tekanan. Perusahaan otomotif dan elektronik yang bergantung pada komponen impor harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi. Harga barang-barang konsumen seperti mesin cuci, alat rumah tangga, bahkan mainan anak-anak ikut naik, membebani masyarakat Amerika secara langsung. Sektor pertanian juga menjadi korban. Ketika Tiongkok membalas dengan tarif terhadap produk pertanian Amerika Serikat, ekspor kedelai, jagung, dan daging langsung anjlok. Pemerintah Amerika Serikat harus mengeluarkan paket subsidi besar-besaran untuk menyelamatkan petani dari kebangkrutan. Ironisnya, banyak petani tersebut adalah pendukung setia Trump dalam pemilu. Ketika Amerika Serikat sebagai motor utama perdagangan dunia menaikkan tarif, konsekuensinya terasa secara global. Negara-negara eksportir terkena dampak langsung karena barang mereka menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar Amerika. Negara berkembang yang ekonominya bergantung pada ekspor menghadapi ancaman besar. Namun, tidak semua dampaknya negatif. Sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan justru mengalami peningkatan investasi asing. Banyak perusahaan global mulai memindahkan sebagian produksinya dari Tiongkok ke negara lain untuk menghindari tarif. Indonesia, misalnya, menerima peningkatan ketertarikan dari produsen barang elektronik dan otomotif. Meski begitu, peluang ini tidak datang tanpa tantangan. Persaingan regional meningkat, dan negara-negara harus berlomba dalam hal efisiensi, infrastruktur, dan stabilitas kebijakan. Indonesia perlu menyusun strategi industri jangka panjang agar bisa memanfaatkan momentum ini secara maksimal tanpa hanya menjadi basis produksi murah. Secara teori, tarif bisa menjadi alat perlindungan, tapi dalam jangka panjang, banyak ekonom percaya bahwa tarif justru bisa merusak daya saing nasional. Tanpa kompetisi dari luar, produsen lokal cenderung tidak berinovasi, dan efisiensi pun menurun. Pasar domestik menjadi tidak kompetitif dan kurang dinamis. Dalam kasus Amerika, hasilnya campur aduk. Beberapa sektor menunjukkan pemulihan, tetapi secara umum tidak ada bukti kuat bahwa tarif berhasil mengembalikan lapangan kerja manufaktur secara besar-besaran. Justru banyak pekerjaan hilang karena otomatisasi dan relokasi ke negara lain yang lebih efisien. Riset dari institusi seperti Peterson Institute dan Brookings menunjukkan bahwa konsumen Amerika menanggung beban tarif dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Artinya, alih-alih menekan negara lain, tarif lebih banyak merugikan rakyat dan perusahaan di dalam negeri sendiri. Tarif bukan hanya soal ekonomi, tapi juga politik. Pemerintah sering menggunakan tarif untuk menunjukkan ketegasan dalam menghadapi negara pesaing, atau untuk melindungi sektor-sektor strategis. Dalam konteks Amerika, tarif juga menjadi bagian dari kampanye politik untuk menarik dukungan pemilih dari kelas pekerja.
Presiden Trump secara aktif menjadikan tarif sebagai simbol perjuangan melawan globalisasi yang dianggap merugikan buruh Amerika. Ia mengangkat isu pabrik-pabrik yang pindah ke luar negeri dan ketergantungan pada barang impor untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ekonomi. Strategi ini terbukti efektif secara politik, meskipun secara ekonomi masih diperdebatkan. Pemerintahan Joe Biden tidak langsung membatalkan kebijakan tarif Trump. Sebagian besar tarif terhadap Tiongkok tetap diberlakukan sebagai alat tekanan dalam diplomasi. Namun, pendekatannya lebih multilateral, bekerja sama dengan sekutu di Eropa dan Asia untuk menghadapi praktik dagang Tiongkok. Bagi Indonesia, kebijakan tarif AS menyimpan banyak pelajaran. Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Bergantung pada satu atau dua negara besar membuat ekonomi sangat rentan. Perluasan pasar ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan harus menjadi prioritas. Penguatan industri dalam negeri bukan berarti menutup diri dari persaingan global. Justru, kita harus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan teknologi agar bisa bersaing secara adil. Perlindungan hanya bisa bersifat sementara, selebihnya harus dilakukan lewat peningkatan kualitas dan inovasi. Diplomasi ekonomi harus diperkuat. Indonesia harus aktif dalam forum internasional seperti WTO, ASEAN, dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan pendekatan yang cerdas, kita bisa memanfaatkan dinamika global ini menjadi peluang strategis untuk tumbuh dan berkembang. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, keputusan ekonomi satu negara bisa berdampak luas. Proteksionisme mungkin memberi perlindungan jangka pendek, tapi efektivitasnya dalam jangka panjang masih dipertanyakan. Bagi kita yang tinggal di negara berkembang, situasi ini bisa menjadi peluang jika kita siap bersaing dan mengambil posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, jika tidak waspada, kita bisa tersisih dari peta perdagangan dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan ekonomi berikutnya.